bilang ke saya tuh, "Aduh, aku kayaknya pengen ngundurin diri dari entertain." Ya kan, dia pengen tinggal entah di Madinah atau di mana. Ya, Ruben tuh sebenarnya sudah sampai pada titik pasrah. Dia udah merasa kayak ya sudahlah gitu. Kalau memang Allah mengizinkan dia bertemu dengan anak-anaknya, pasti dia akan terus berjuang. Kalau emang ini dia harus menghadapi begitu banyak kendala, ya sudahlah. Ruben sudah sampai titik sangat tenang dan ya bahkan sampai titik capek ya. Dan ini dia nih ya, dia sampai bilang ke saya tuh, "Aduh, aku kayaknya pengen ngundurin diri dari entertain." Ya kan, dia pengen tinggal entah di Madinah atau di mana. Ya mungkin dia tetap jualan secara online karena itu cukup untuk dia ya, hasil dari jualan online itu. Dan dia kayaknya dengan segala macam sorotan terhadap dirinya gitu kan, terus yang dia inginkan hanya bertemu anak tapi melebar kemana-mana gitu, itu bikin dia capek. Oke, Kadit, meninggalkan dunia entertain yang sudah membesarkan nama Ruben pasti kan butuh pertimbangan yang panjang sekali, berat banget gitu. Ya. Apa ini udah di titik terendahnya Ruben? Ya, Ruben tuh udah sampai titik yang sangat lelah dengan berbagai macam sorotan media, lelah dengan berbagai macam drama yang terjadi ya. Jadi dia merasa kayak dia tuh harusnya mungkin pensiun lebih cepat ya. Dia pengen lebih slow living dan dia pengen benar-benar menjalani kehidupan secara lebih religius ya. Jadi tidak diganggu sana sini gitu, tidak dengan pemberitaan yang terus menerus, kemudian tiba-tiba menjadi sebuah drama-drama yang berkelanjutan, itu melelahkan. Sampai dia juga bilang, aku tuh ke mall aja udah malu Kak gitu. Ya kenapa? Aku merasa semua orang tuh kayak udah tahu apa ya, kayak ditelanjangin gitu ya, dengan segala macam rumors lah tentang seolah Ruben sakit ini dan lain sebagainya. Jadi tuh mentalnya Ruben tuh udah ngedrop banget. Tapi di sisi lain untungnya sebagai seorang mualaf yang benar-benar dia berusaha untuk benar-benar mendekatkan diri pada Allah, membuat kajian-kajian ya di rumahnya setiap Kamis gitu. Dan dia pergaulannya juga udah betul-betul dengan insya Allah orang-orang soleh, dengan ustadz, dengan habib dan lain sebagainya. Dia udah sampai pada titik pasrah dan pengen menikmati hidupnya. Jadi ya seperti yang Ruben sampaikan di salah satu podcast kan, dia 10 juta aja sebulan itu cukup buat dia gitu ya kan. Artinya dengan jualan online yang selama ini dia lakukan dengan penghasilan yang cukup tinggi sebagai salah satu influencer dengan penghasilan terbesar dari jualan affiliate, dia bisa jualan di mana aja ya kan. Dia nggak mesti dari stasiun TV misalnya, dia bisa jualan online di Madinah kayak di mana gitu sambil dia menjalankan ibadah. Nah itu udah sampai titik itu tuh Ruben. Nah, Kadit sebagai orang yang turut membesarkan nama Ruben, Kadit sedih gak sih kalau harus menyudahi di dunia entertain? Hah? Apa saya udah ngomong tadi. Sahabat ini bang. Sedih gak kalau harus mendengar Ruben harus berhenti dari dunia entertain? Dibilang sedih ya, barangkali memang sudah saatnya ya. Ruben memang perlu istirahat sih. Jadi dia memang nggak pengen lagi ada gonjang-ganjing dalam hidupnya. Dia harus menyelamatkan mentalnya sendiri. Jadi kalau itu sebuah pilihan ya kita nggak tahu nextnya, mungkin Ruben akan kembali, tapi dia butuh waktu, butuh space untuk dirinya sendiri gitu. Dan untungnya dia mendekatkan diri dengan agama, jadi nggak ada masalah. Mungkin Kadit kan ketika di persidangan itu kan mungkin terlihat Ruben mungkin sudah capek dengan keadaan sampai ogah lah memberi salam ke Sarwen akan ngasih pemberitaan selama ini. Ini kan salah satu hal yang wajar nggak sih kan Adit melihat Ruben yang dia sudah lelah lah dengan situasi yang ada, dengan framing yang ada mungkin. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan Ruben di persidangan mungkin ya dia merasa memang harus menjaga jarak.
ya. Dia memang sudah merasa bukan waktunya untuk beramat tamah gitu ya. Ya, jadi ya Ruben pasti punya pertimbangan kenapa dia harus bersikap seperti itu. Kecewa pasti gitu. Kenapa sih harus ada syarat-syarat untuk bertemu dengan anak gitu. Ya wajar sih, semua orang juga akan merasa seperti itu ya, ketika ingin menemukan anak yang sudah diputuskan oleh pengadilan untuk berbagi hari tapi dikasih syarat juga. Nah ya kagak beres-beres sih urusannya gitu. Oke, dengan pertambahan usianya Ruben Onsu ini, Kak Adit melihatnya seperti apa sih tanggal 15 kemarin mungkin? Apa yang berubah? Apa yang Ruben lebih bijak pasti, lebih bijaksana pasti, lebih dewasa, lebih tenang, dan dia sudah sampai pada titik pasar. Jadi ya menurut saya udah cukup pilihan sikap yang tepat. Ya. sikap yang tepat? Iya. Tanpa perlu beramah-tamah. Iya. Kak Adit, ini Pak Haji kan ada niatan untuk membuat sebuah majelis mu'alaf. Gimana respon dari Kak Adit sendiri? Oh luar biasa itu kalau memang itu terwujud, insya Allah ya. Ruben memang pergerakannya sekarang lebih kepada Religi. seperti membangun masjid, sekarang membangun lagi sentra edukasi syiar Islam di Bogor, kebetulan bersama-sama saya ya, untuk rumah tahfiz Quran dan sebagainya. Apalagi kemudian nanti akan ada juga majelis mu'alaf. Itu masya Allah sekali. Ruben akan jadi orang yang memotivasi banyak orang untuk mendekatkan kepada agama. Oke. Ya dah. Gas, Oke, gas, mungkin Kak Adit mungkin menanggapi kemarin kan Koko sidangnya. Mungkin ada pemberitaan bahwasannya Koko bertemu anak harus dengan syarat. Gimana Kak Adit kemarin, sedih kecewanya seperti apa seorang ayah? Iya. Yang ini aman nih audio nih. Aman. Ya, yang pasti sih untuk bertemu dengan anak pakai syarat-syarat kok susah banget ya. Karena menurut saya itu kan memang sudah diputuskan oleh pengadilan, ya sudah tinggal jalanin aja, nggak usah pakai syarat-syaratan gitu loh. Ya kan? Itu kan haknya Ruben untuk ketemu, dan juga pastinya anak-anaknya juga harusnya sih masih memiliki keinginan bertemu dengan ayahnya. Kenapa dikasih syarat-syarat gitu loh. Ya. Jatuhnya apa ya, ini keegoisan ya salah satu orang tua Iya. ya menganggap ini kepentingan anak-anak lah. Iya, jadi kalau kayak begini ya, semua harus ada syaratnya dan lain sebagainya. Itu tuh jatuhnya jadi kayak memang sengaja diciptakan sebuah situasi supaya ya memang menjadi sulit gitu. Ini yang sebenarnya harusnya juga disadari, kondisi ini tuh tidak boleh terjadi. Semua orang coba dibalik deh. Kalau misalnya Sarwenda yang dikasih syarat oleh Ruben untuk ketemu sama anak-anaknya, itu rasanya gimana Mas Sarwenda? Ya kan? Udah putusan pengadilan, ya udahlah, terima aja dan jalanin aja gitu loh. Padahal kan kemarin Koko momen ulang tahun di tanggal 15 itu sendiri yang ketika yang ditunggu-tunggu anak-anak hadir, namun Wenda tidak memberikan. Ya, jadi itu tadi pasti sangat mengecewakan ya. Itu adalah momen dimana Ruben ingin berkumpul dengan anak-anaknya, ya sayangnya hanya Ponyo yang datang, dan pastinya dengan teman-temannya Ruben relasinya semua pasti akan berbeda kalau taliatannya juga hadir. Itu akan jadi momen yang luar biasa. Oke.